Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Presiden Joko Widodo meresmikan Pertamina Mandalika International Street Circuit Jumat 12 November. Ini adalah rangkaian persiapan gelaran kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike 2021 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Diselenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Pertamina Mandalika International Street Circuit boleh saja telah diresmikan. Namun event kelas dunia yang akan digelar bisa jadi akan berlangsung di tengah sengketa lahan yang tak kunjung rampung. Masalah pembebasan lahan masih mewarnai peresmian sirkuit Mandalika tersebut. Aksi protes warga dari dalam kampung juga dilakukan meski luput dari pantauan media. Salah satu keluarga bahkan menuliskan poster minta ganti rugi atas lahannya dan meminta Presiden Joko Widodo menuntaskan seluruh sengketa lahan di kawasan sirkuit Mandalika. Sama masyarakat Kude menuntut kepada Jokowi untuk segera memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat Kude atas penggusuran lahan. Yang kedua, berikan tempat lokasi yang layak dan akses terhadap lapangan kerja bagi rakyat korban penggusuran. Salam demokrasi. Sejumlah perwakilan warga juga berupaya lebih mendekat ke Presiden Joko Widodo usai sholat Jumat. Perwakilan warga pun dihampiri Presiden Jokowi. Warga pun langsung mengungkapkan keluhan mereka selama ini. Jokowi menjawab dengan janjinya untuk menyelesaikan persoalan lahan puluhan warga yang masih bertahan di tanahnya. Jokowi pun langsung meminta Menteri BUMN Erick Thohir yang ada di lokasi untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut. Enggak, ini kan masih ada berapa? 48 ya, 48 insya Allah cepatnya. Sudah cepatnya. Kami minta Pak Presiden sudah dilalui dan ini sudah final. Untuk masalah ini kami minta kebijakan sebagai masyarakat di situ untuk benar-benar segera diselesaikan. Biar semuanya tuntas, event kita ini berjalan dengan lancar. Pak Menteri, Saya tanggung jawab. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi semuanya. Terima kasih. Pada akhir Mei 2021 lalu, pemilik lahan di lokasi sirkuit Mandalika ini bahkan sempat berinteraksi secara virtual dengan PBB bersama Komnas HAM. Kompas TV pun secara eksklusif merekam pertemuan virtual antara salah seorang warga yang masih bertahan di tanahnya bernama Sibawaeh dengan perwakilan PBB dan Komnas HAM diwakilkan BK Ulung Hapsara. Inilah akses jalan menuju Desa Ibunut, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah. Di desa ini masih ada 52 kepala keluarga yang masih bertahan karena mereka merasa belum diselesaikan sengketa lahannya oleh pihak ITDC. Dan di samping saya, saudara bisa Anda saksikan bahwa selain ada warga yang masih bertahan di sini dan genangan air karena hujan, persiapan untuk WSBK dan pemanasan Idemitsu Asian Talent Cup telah dilakukan. Bahkan suara deru motor yang akan mereka gunakan untuk event besok, event nanti hingga tanggal 21 November mendatang sudah mulai terdengar. Ini menarik perhatian warga karena deru motor yang membuat mereka menjadi ingin dan penasaran untuk menyaksikan balapan di kawasan Mandalika ini. Setidaknya 23 pembalap dari 5 pabrikan ternama di dunia akan mewarnai sirkuit Mandalika. Tribun-tribun penonton pun telah dibangun. Meski persoalan sengketa lahan belum tuntas, muncul secercah harapan. Semoga janji Presiden tak sekedar janji semata. Warga menanti kesungguhan Presiden Joko Widodo menuntaskan sengketa lahan mereka tanpa pandang bulu. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Ya saudara, walau masih ada beberapa pekerjaan rumah atau PR yang harus dituntaskan pemerintah, namun ajang World Superbike 2021 dipastikan akan digelar pada tanggal 19 hingga 21 di sirkuit Mandalika, NTB. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk mensukseskan ajang balap motor bergengsi taraf internasional tersebut. Lalu sudah sejauh apa persiapannya dan apa yang bisa kita harapkan dari ajang olahraga internasional ke depannya? Kami akan membahasnya bersama Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Baparkraf, yaitu Ibu Rizky Handayani Mustafa. Bu Rizky, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Irianda. Pagi, Bu. Bergabung juga bersama kita, saudara, ada Redaktur Pelaksana Kompas, Adi Prinantio. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Irianda. Selamat pagi. Saya langsung ke Bu Rizky, tentu ya, ajang balap motor internasional atau World Superbike nanti pasti diikuti juga dengan ajang-ajang lainnya, atau juga dalam kata lain pembangunan sirkuit Mandalika di NTB ini menjadi salah satu potensi besar bagi perekonomian Indonesia, perekonomian daerah, tentu nanti membuka akses kepada UMKM dan lain-lainnya. Tapi tentu kita tidak mau juga ini terganggu dengan beberapa hal lainnya seperti yang beberapa waktu ini viral juga ya di media sosial terkait dengan adanya polemik begitu ya. Pembukaan sebuah kotak motor yang seharusnya tidak dilakukan. Mungkin sedikit banyak bisa disebutkan Ibu update sekarang seperti apa? Karena kalau semalam mungkin update juga sudah disebutkan oleh Gubernur NTB juga bahwa ini sudah selesai, polemiknya juga sudah tidak ada. Sebenarnya duduk perkaranya ini seperti apa sih Bu dan bagaimana perkembangannya sejauh ini? Kalau soal unboxing tadi Mas Irianda juga saya sampaikan ya bahwa ini sudah selesai dan pihak-pihak dari Ducati juga saya membaca di media bahwa mereka sudah tidak mempersoalkan lagi. Saya melihat bahwa kita melihat angle WSBK ini sebagai salah satu kebangkitan pemulihan pariwisata nasional dan khususnya tentunya di NTB. Jadi ada hal yang lebih besar begitu, ada hal yang besar di mana sekarang mata dunia khususnya para pencinta otomotif, pencinta sport otomotif ini sedang ke Indonesia. Nah, disinilah kesempatan kita menunjukkan bahwa kita siap secara sumber daya manusia, siap secara infrastruktur, siap dengan keramat tamahan yang sudah dikenal ya. Jadi kita ini kan dikenal destinasi pariwisata yang paling menonjol adalah keramat tamahannya. Nah, di sini kesempatan kita untuk menunjukkan kebangkitan kembali dari pariwisata nasional. Berarti dan ekonomi kreatif. Memang sudah beres ya Bu ya. Tentu diharapkan ini tidak menjadi kemudian batu sandungan ke depannya di Mandalika itu sendiri Bu ya. Saya pikir ini pembelajaran buat kita semua ya. Bagi kita harus tahu do and don'ts-nya ketika menyelenggarakan event internasional, tidak hanya yang di Superbike ya, mungkin nanti hal yang lain. Justru ini bisa menjadi pembelajaran tadi ya, bagaimana kemudian semua pihak yang terlibat di dalam sebuah ajang internasional besar, ajang olahraga, ini lebih mengetahui batas-batas do's and don'ts-nya kalau kata Bu Rizky tadi ya. Bu Rizky, sejauh ini nanti kita masuk pasti ke produk wisatanya, kemudian produk-produk apa yang bisa kemudian dibanggakan di NTB agar menjadi juga suatu kebanggaan bagi Indonesia di ajang internasional. Persiapannya kalau Ibu mungkin bisa sebutkan sedikit banyak di sirkuit Mandalika sejauh ini seperti apa? Karena sudah sedikit lagi ini akan digunakan nanti ya. Ya, kalau saya yakin kesiapannya sudah dilakukan dengan terus-menerus oleh pihak penyelenggara ya, dalam hal ini ITDC dan MGPA. Dan kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, tentunya kalau sudah peresmian harusnya sudah at least 90% oke ya, beres ya. Nah, ini yang saya pikir kita semua harus mendukung terselenggaranya ini. Infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah, jalan bypass menuju ke lokasi dari airport juga sudah disiapkan. Kementerian PUPR sudah melakukan banyak hal untuk mempersiapkan destinasi tersebut ya. Dan kita lihatnya jangan hanya buat Mandalika, kalau saya tidak hanya di kawasan ITDC, tapi ini juga untuk lebih besar lagi dari kawasan tersebut. Anda melihat ya sebesar apa sih Bu potensi ajang-ajang internasional kalau Pak Sandiaga Uno kemarin sempat menyebutkan sports automotive tourism ya, ini akan menjadi fokus kita juga ke depan, dimulai juga dari sirkuit Mandalika ini untuk kemudian ada ajang World Superbike nantinya, kemudian juga diikuti MotoGP. Sebesar apa potensinya? Kemenparekraf sendiri melihatnya bagaimana? Apa yang bisa kemudian nanti dieksplorasi lebih jauh dari sebuah daerah dalam adanya ajang internasional ini, Ibu? Kita tahu bahwa event secara keseluruhan itu
sebagian besar untuk pemantik sebenarnya, pemantik dan citra suatu destinasi. Nah, sport event ini sangat besar potensinya di Indonesia karena market domestik kita sendiri sudah sangat besar. Penggemar otomotif kita ini besar, penggemar, ya kenapa kita bisa menyelenggarakan mungkin MotoGP atau SBK di Indonesia, karena orang luar melihat, penyelenggara melihat bahwa kita punya potensi besar. Kan ujung-ujungnya nanti tidak hanya event motornya, tapi juga industri otomotif di Indonesia. Nah, saat ini kan Pak, ya kita juga mengharapkan ya pembalap-pembalap liar yang di jalan ini mempunyai tempat ke depannya untuk mereka kemudian menjadi ajang prestasi buat warga Indonesia sendiri ke depan. Nah, kalau kita lihat dari lebih luas lagi, penyelenggaraan MotoGP ini atau SBK ini ke depan, bagaimana di Provinsi NTB bisa memanfaatkan peluang UMKM ataupun industri terkait dengan otomotif tersebut. Dan juga mungkin nanti para profesional kemudian montir ya yang berlisensi itu bisa lahir dari NTB. Jadi sekolah-sekolah vokasi kejuruan berkaitan dengan otomotif ini mungkin bisa kita dorong dikembangkan di NTB ini. Banyak potensi lainnya, bahkan sampai nanti membuka mungkin pekerjaan yang lebih luas lagi begitu Bu Rizky ya. Betul. Saya ke Mas Adi. Bagaimana menerjemahkan sports otomotif tourism ini yang juga digalakan atau digaungkan oleh pemerintah, Mas Adi? Ya, ini memang menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membuat suatu lompatan ya dari yang tadinya hanya menjadi konsumen dalam arti Indonesia kan menjadi pasar otomotif terbesar ya, salah satu pasar otomotif terbesar di Asia, sehingga selama ini dana pembelian sepeda motor ya dari Indonesia itu bisa digunakan oleh tim balap Honda dan Yamaha untuk bersaing di MotoGP. Nah, sekarang dengan keberadaan sirkuit Mandalika, itu Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tapi bisa menjadi tuan rumah atau penyelenggara event balap motor dan juga mungkin balap mobil di level dunia. Ini menjadi satu lompatannya. Nah, tentu di sini adalah ada pekerjaan rumah yang besar, tidak hanya sebatas menyediakan arena atau sirkuit, tapi kelengkapannya. Jadi infrastrukturnya tadi sudah disinggung oleh Bu Rizky, akomodasi, kemudian pelayanannya. Jadi SDM yang melaksanakan segala macam kelengkapan di sirkuit itu juga harus dilengkapi dengan profesionalisme, etika dan sebagainya, sehingga problem-problem yang tadi sempat disinggung itu juga tidak akan terjadi lagi. Jadi lompatan besar ini selain kesiapan infrastruktur juga harus diimbangi oleh kesiapan profesionalisme SDM-nya. Penting sekali, apalagi nanti kita juga menyambut banyak tamu dari luar negeri misalnya, Mas Adi ya. Berbicara SDM sendiri, Mas Adi, kalau melihat SDM di dunia balap motor kita secara general di Indonesia seperti apa sejauh ini? Bagaimana sih keadaan dunia balap motor kita saat ini? Kalau melihat ajang Superbike saat ini, memang kita sudah ada menyediakan arena sirkuit Mandalikanya. Tapi kalau untuk SDM-nya, pebalap-pebalap kita sejauh ini, apa yang masih bisa harus didorong lagi, Mas Adi? Ya, rasanya harus ada proses adaptasi yang cepat ya, karena kita relatif jarang menyelenggarakan event otomotif kelas dunia ya. Terakhir kalau boleh disebut mungkin balap mobil E1 ya di sirkuit Sentul itu sudah sangat jauh lah, di bawah 2015, sebelum 2015, sehingga bagi saya harus ada proses adaptasi yang cepat karena ya sirkuit Mandalika dari sisi infrastruktur sangat ideal ya, artinya 17 tikungan itu kalau dari wawancara dengan Bung Rifat Sungkar yang juga pebalap dan sudah pernah merasakan sirkuit Mandalika, itu sangat ideal karena ada tikungan berdiri lambat, menengah dan cepat. Kemudian lintasannya juga sudah sangat ideal, artinya pengaspalan sudah sangat bagus ya, sehingga itu bisa menarik pebalap dari Asia
Eropa dan juga bahkan Amerika. Kemudian di sisi selatan Indonesia, Australia dan Selandia Baru itu diharapkan juga akan banyak pebalap yang bisa tampil di Mandalika. Artinya prospek dari sisi keberadaan sirkuit sendiri itu sudah sangat ideal. Nah, tinggal itu tadi bagi saya memang SDM yang mengiringi, yang menjadi harus disiapkan dalam proses adaptasi yang tepat. Ya, SDM juga harus diiringi agar siap juga ya, nanti tidak hanya infrastrukturnya tapi SDM-nya juga kemudian menopang. Bu Rizky, bagaimana kemudian melihat sirkuit Mandalika ini sebagai juga salah satu jagoan baru ya, kalau Pak Sandi juga menyebutkan ini bisa menjadi pandemic winners ya untuk NTB, untuk Indonesia juga ke depannya. Sejauh ini Anda melihatnya apa yang masih harus dipersiapkan untuk menuju ke ajang gelaran Superbike nanti dan ajang-ajang berikutnya di Mandalika dari sisi parekrafnya sendiri, Bu Rizky? Baik, jadi kalau kita lihat bahwa penyelenggaraan kan kalau SPK ini sudah minggu depan ya, dan tentunya sebenarnya sudah kami dari Kemenparekraf sudah melakukan beberapa hal terkait dengan SDM, penyiapan masyarakat di UMKM, jadi kemudian kami juga punya sekolah pariwisata di Lombok, di mana juga ikut mendukung di dalam penyiapan masyarakat untuk hospitality ya dalam bidang kepariwisataan. Nah, hal-hal lain juga mungkin yang juga sudah kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat adalah membuat UMKM-nya bisa tampil. Jadi nanti juga diharapkan ada pameran-pameran terkait dengan UMKM yang bisa dikonsumsi atau dibeli oleh para pendatang. Nah, di lain pihak juga kami mendukung beberapa kegiatan tadi yang disebutkan oleh Mas Irianda ya. Jadi nanti itu ada beberapa kelompok otomotif dengan brand tertentu yang akan berkunjung ke sana untuk menonton sekalian memang berwisata. Nah, ini jadi ke depan itu kita tidak hanya event besarnya, tidak ada event internasional, event nasionalnya saya yakin akan bisa banyak dikembangkan di sana. Oh, bisa juga dimanfaatkan nantinya tentunya ya untuk jadi event nasional ya. Nah, Ibu pastikan nanti banyak tamu internasional juga, ini lebih banyak lagi begitu ya. Bagaimana kemudian nanti ada pembalap-balap dan juga timnya yang akan ke NTB. Sudah siapkah NTB untuk kemudian menyambut banyaknya turis internasional begitu, tidak hanya turis internasional ya, mungkin nanti turis asing, turis lokal juga akan banyak dari sisi SDM, kemudian infrastruktur, perhotelan dan akses terutama, karena beberapa atau kemarin ya 2 hari kemarin ini ada berita juga bahwa ada salah satu jalan yang ambles juga di wilayah wisatanya di Senggigi kalau tidak salah ya. Ya, jadi ini kita melihat pengembangan pariwisata terintegrasi ya Mas. Jadi pengembangan tentunya setelah ditetapkan menjadi kawasan super prioritas, banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan, tidak hanya Kemenparekraf yang masuk ke NTB. Jadi UMKM dari Kementerian UMKM, Kementerian Desa terkait dengan pengembangan desa wisata dan termasuk Kemenparekraf. Dan bagaimana, apakah sudah siap? Semua itu proses, Mas. Jadi kita bisa besar kalau proses kita ikuti tadi, memang kita perlu lompatan tadi, benar sekali kalau kata Mas Adi, perlu lompatan agak lebih cepat. Tapi saya yakin ya dengan kondisi saat ini di mana kemajuan teknologi, kemudian pemahaman terhadap suatu hal itu bisa kita dapat dengan mudah ya. Ini dan kemudian juga anak-anak muda kita juga banyak dan peranan mereka sangat besar di dalam pengembangan pariwisata. Ini dan komunitas yang sudah sadar bahwa pariwisata bisa mendukung perekonomian masyarakat, insya Allah kita terus berjuang, Mas. Kalau kita bilang 100% siap, tidak ada. Karena selalu ada perubahan. Jadi tapi kita terus berusaha mempersiapkan menjadi destinasi yang internasional. Oke, tentu. Amin nih, kita harapkan juga. Mas Adi, ini saya mau tanya catatan kritis sedikit Mas Adi. Karena kalau tadi kita lihat di berita pengantarnya sebelum kita masuk ke dialog, ini ada beberapa warga yang juga merasa bahwa masalah kompensasi ini belum beres. Karena diklaim ada lahan mereka yang kemudian dibebaskan, kemudian belum diganti kompensasinya begitu. Tapi kita lihat juga dari apresiasi bahwa Presiden dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung dialog langsung gitu ya dengan warga. Dari pengalaman Anda sebagai juga jurnalis senior, Mas Adi, permasalahan pembebasan lahan ini kan kerap muncul di suatu ajang internasional seperti sirkuit Mandalika ini. Apa catatan kritis Anda, catatan penting bagi pemerintah, bagi pihak-pihak yang melaksanakan penyelenggaraan ini agar terus memastikan hak-hak warga ini terus
terjamin begitu ya. Bahkan mungkin nanti bisa menguntungkan warga ke depannya. Ya, kalau kesan pertama saya, kesediaan Pak Jokowi untuk mendatangi warga yang ingin mengeluhkan soal ganti rugi itu sudah poin positif. Dan itu bagi saya adalah citra yang harus dipertahankan oleh Pak Jokowi sebagai presiden, karena bagi saya kesediaan Pak Jokowi untuk berdialog itu salah satu modal penting presiden kita ini sebelum memasuki kancah Pilpres waktu itu ya, 2014. Pak Jokowi terkenal dengan katakanlah memindahkan waktu itu pedagang kaki lima di kota Solo tanpa problem ya, tanpa polemik lah katakanlah waktu itu, sehingga ada pemindahan secara sukarela waktu itu. Dan kemudian citra itulah yang melekat pada diri Pak Jokowi. Sehingga bagi saya sih ini bukan tugas yang berat kalau saya bagi rezim Pak Jokowi ya, untuk menyelesaikan problem ganti rugi. Dan kalau saya sih berharap ketika Pak Jokowi sudah mendatangi warga, seperti tadi yang kita lihat bersama di layar televisi, dan itu sudah diperintahkan kepada menteri yang terkait, rasanya tidak ada problem. Dan seharusnya masalah-masalah semacam ini sudah selesai sebelum fasilitas ini diresmikan. Saya tidak tahu ada di mana problem ini sehingga masih muncul masalah seperti ini, karena memang urusan hak kepemilikan itu kan kadang rumit juga di warga, karena ada yang merasa memiliki, sementara sebetulnya pemilik sah mungkin sudah didekati dan sudah beres dengan ganti ruginya. Itu juga kerumitan tersendiri. Tapi menurut saya dengan modal Pak Jokowi sebagai pemimpin yang mau mendengar, ini bukan pekerjaan yang sulit sih Mas Irianda. Dan tentu ini penting sekali ya, karena pembebasan lahan dan kemudian ini area yang tidak kecil begitu ya untuk warga, yang kemudian juga pembangunan sirkuit Mandalika ini kita tahu tidak kecil tadi. Nah, untuk memastikan ini juga bisa menguntungkan kepada warga, Mas Adi, apa yang harus dicatat pemerintah? Ya, tadi sudah ada poin penting bagi saya, pengembangan UMKM ya. Saya pikir itu menjadi salah satu pijakan penting untuk membuat supaya fasilitas berlevel internasional ini menjadi berguna bagi warga setempat. Jadi optimalisasi dari di Dinas Kemenparekraf ya setempat di NTB itu perannya perlu dioptimalkan. Artinya apa yang bisa dibantu oleh pemerintah bagi pengembangan UMKM ya di NTB itu akan sangat guna ya. Oke, nanti kita jeda sejenak dulu, Mas Adi. Bu Rizky, nanti kita akan lanjutkan dialognya terkait dengan bagaimana kemudian rencana ke depan dari pemerintah juga terkait dengan salah satunya destinasi-destinasi super prioritas yang menjadi Bali baru. Nah, kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara, saya langsung lagi ke Ibu Rizky Handayani Mustafa selaku Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Bapakparekraf ya, dan juga masih bersama kita Saudara dari Redaktur Pelaksana Kompas Adi Prinantio. Bu Rizky, tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya ke Mas Adi, ini kan soal pembebasan lahan sejumlah warga yang tanahnya masih bersengketa dengan Indonesia Tourism Development Corporation ya, ITDC ya, selaku pengembang kawasan Mandalika. Juga kita lihat di berita pengantar tadi sudah bertemu juga dengan Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian kalau dari Kemenparekraf sendiri sebenarnya hingga saat ini langkah apa saja yang telah diambil untuk menyelesaikan permasalahan dan tentu menjamin nanti ini juga akan menguntungkan bagi masyarakat NTB, Ibu Rizky? Jadi ini kan ada beberapa hal ya. Kalau soal tanah tadi juga sudah ditangani Presiden langsung, saya pikir udah paling topnya di negara ini ya. Jadi kami di Kemenparekraf ini mempunyai beberapa tugas, termasuk sebenarnya sebelumnya juga membantu di dalam pembebasan lahan. Itu deputi destinasi yang membantu hal tersebut. Nah, kalau kita lihat sekarang nanti adalah kami lebih ke promosi dari event ini, promosi di dalam negeri maupun di luar negeri nantinya ketika kemudian kita sudah dibuka. Kemudian penyiapan sumber daya manusia, jadi program-program pengembangan sumber daya manusia itu sudah banyak sekali kita lakukan juga di Lombok, baik khusus di kawasan Mandalika maupun di luar kawasan Mandalika.
Kemudian juga tadi dari bidang aircraft, bagaimana pendampingan untuk menyiapkan masyarakat, produk-produk yang aircraft yang dihasilkan oleh masyarakat itu bisa nanti menjadi salah satu pilihan untuk dibeli oleh wisatawan. Pengembangan paket-paket wisata kami juga berkolaborasi, kami mendukung pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata serta Asosiasi Pariwisata di daerah di NTB, kemudian mengundang beberapa tadi kelompok-kelompok atau asosiasi-asosiasi pecinta dari motor. Jadi nanti itu ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Jadi kami lebih kepada promosi juga. Dan satu hal lagi, tentunya kami mendukung untuk implementasi dari protokol kesehatan atau CHSE dengan membuat video CHSE ya ketika menonton acara ini. Ini menjadi penting karena kondisi ke depan pariwisata kita maupun event kita ini harus terus memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga jangan sampai event ini, gelaran ini menjadi munculnya satu ini baru ya, penyebaran baru dari COVID-19. Tentu akan direncanakan ada destinasi wisata, kemudian dari produk-produk aircraft baru, kemudian nanti akan menyambut juga wisatawan baik lokal ataupun internasional. Mungkin ini agak teknis Ibu, tapi bagaimana kemudian memastikan protokol kesehatan nantinya bisa dipastikan aman, karena ini adalah sesuatu yang baru juga nanti di NTB. Oke, jadi kalau khusus untuk kegiatan WSBK ini, tim dari IPDC dan MGPA itu juga sudah membentuk satgasnya sendiri. Jadi memang bagian dari peraturan kita ketika minta izin untuk pagelaran acara di semua ya, mau MICE, mau event, itu para penyelenggara harus mempunyai protokol kesehatan. Jadi itu kan di stadion itu hanya boleh sekarang itu 25.000 maksimal, padahal dia punya kapasitas yang lebih dari itu. Nah ini pun pengaturan masuk, pengaturan keluar sudah dibuat oleh tim ITDC yang saya pikir sudah cukup baik ya, dan kami membantu membuatkan video animasinya sehingga semua yang hadir nanti tahu bagaimana mereka harus masuk, bagaimana mereka harus keluar ketika mereka menyaksikan pagelaran ini. Oke. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini kalau berbicara momentum, tidak hanya adanya sirkuit Mandalika, kemudian ada event Superbike, rencananya Maret 2022 mendatang ada MotoGP juga yang akan digunakan di sana. Apa yang bisa kita harapkan Mas Adi dari event-event internasional ini, tentunya kepada dunia balap motor Indonesia ke depan? Ya, yang pertama kesempatan yang lebih luas bagi pebalap Indonesia untuk tampil di arena sendiri ya, di tuan rumah ya. Jadi ini bisa membuat para pebalap muda kita itu punya ajang yang lebih luas, lebih banyak ya. Di beberapa hari ini atau mulai besok ya sudah ada Asia Talent Cup, sehingga pebalap Indonesia sudah bisa bersaing dengan sesama pebalap Asia. Harapannya jadi mirip-mirip pebulu tangkis lah. Mereka pebulu tangkis kita bisa bertanding di Indonesia dengan pebulu tangkis dari negara lain. Ini sekarang pebalap kita. Jadi ini satu peluang lagi talenta Indonesia di dunia balap motor dan nanti balap mobil juga itu bisa berkembang karirnya. Nah kemudian yang kedua tentu lompatan Indonesia sebagai arena kejuaraan balap motor internasional itu juga akan menjadi satu poin penting menurut saya, dan sekaligus menjadi pengembangan itu tadi pariwisata olahraga di dunia otomotif. Karena beberapa event pariwisata olahraga sejauh ini baru ada di misalnya bulu tangkis, lalu kemudian event lari beberapa, lalu ada triathlon kalau menurut saya di Busan dan sebagainya. Nah ini meluas lagi di balap motor dan balap mobil. Jadi ini satu pengembangan yang menarik menurut saya dari sisi pariwisata olahraga. Nah ini jangan sampai pariwisata olahraga. Jangan sampai ini lompatan penting ini menjadi kontraproduktif karena itu tadi beberapa hal yang seharusnya tidak terjadi. Nah ini perlu diantisipasi karena sebetulnya potensi balap motor kita sangat besar ya. Kita tahu bahwa kita punya banyak pebalap muda yang bisa berkembang, dan event yang ada di Mandalika tentu akan sangat positif untuk Mas Adi. begitu.
Berbicara sedikit pariwisata olahraga tadi yang disebutkan, kemudian jangan sampai kontraproduktif dan berbicara juga antisipasi. Mungkin ini agak saya tarik juga ke belakang sedikit. Kalau melihat ke depannya ini banyak tidak hanya ajang internasional, tapi melihat juga bagaimana pemerintah berencana akan membuat Bali-Bali baru, destinasi-destinasi wisata super prioritas. Ini kan kalau melihat, kalau tadi ya sebenarnya Presiden Jokowi juga sudah bertemu langsung dengan warga terkait dengan pembebasan lahan. Tapi kalau dari catatan Anda, kenapa sih masalah pembebasan lahan atau persoalan tanah ini kerap terjadi di sebuah ajang internasional ataupun pembukaan wisata baru? Ya, itu tadi ya, ada beberapa motivasi dari warga yang memang kita harus tahu duduk soalnya, dan saya pikir pemerintah juga sudah berusaha untuk mengatasi masalah-masalah ini ya. Hanya memang harus berkali-kali dialog, dan saya pikir Pak Jokowi sebagai presiden dengan modal citra bersedia mendengar, bersedia berdialog, itu memang punya kewajiban untuk memastikan bahwa aparat di bawah itu sudah siap selalu mendengar apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Karena memang setiap kali ada event, ya pasti harga aset di situ, terutama tanah, pasti akan melonjak ya. Dan di situ akan banyak sekali spekulan tanah. Itu di mana-mana itu terjadi. Jadi saya pikir antisipasi ke depan juga perlu ya. Dan kalau kita melihat destinasi super prioritas, adanya Bali baru, Borobudur sudah demikian dikembangkan, dan kebetulan juga ada Borobudur Marathon di akhir November ini, di mana Kompas juga menjadi salah satu konsorsium penyelenggara. Kemudian ada Toba yang juga infrastrukturnya sudah berusaha digenjot, saya lihat. Sehingga tinggal bagaimana event-event di Toba itu bisa dioptimalkan menjadi salah satu destinasi super prioritas andalan ya. Ya, kembali lagi ya. Lagi, ya silakan Mas Adi. Kembali lagi ada acara besar, kemudian ada sesuatu yang baru di daerah seperti di NTB tadi Mas Adi juga sebutkan, di Borobudur adanya Borobudur Marathon, kemudian nanti di Toba. Jangan sampai ini malah kontraproduktif dan menjadi masalah bagi warga. Tadi yang digarisbawahi bagaimana kemudian masalah dialog ini menjadi penting ya, tidak hanya di level atas tapi di level bawah agar siap juga mendengarkan. Saya ke Bu Rizky lagi, Bu Rizky, terakhir mungkin dari rencana ke depan nanti dari Kemenparekraf juga, dari Bapakrekraf, dari pemerintah sendiri ke depannya, event-event internasional apalagi yang mungkin direncanakan dilakukan di Indonesia, Bu Rizky? Baik, terima kasih. Kita tahu tahun depan itu tahun MICE untuk Indonesia ya, pertemuan-pertemuan internasional, dan apalagi kita menjadi keketuaan G20, itu akan banyak sekali event MICE. Dan Mandalika ataupun Lombok menjadi salah satu destinasi juga untuk beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena ada ratusan meeting. Nah, dikaitkan dengan event-event, juga event-event olahraga tahun depan juga yang tahun ini tertunda, seperti yang letap ya, itu juga akan ada di Lombok nantinya. Belum lagi kaitannya dengan tadi triathlon, maraton yang saat ini tertunda banyak, tahun depan insya Allah kita doa bersama ya bahwa situasi menjadi lebih baik, itu akan terus jalan. Dan saya pikir juga nanti tentunya tim pengelola ITDC dan MGPA itu juga punya beberapa event-event yang terkait dengan pemanfaatan dari sirkuit tersebut. Jadi tidak berhenti sampai di acara tidak boleh. Iya, tidak boleh. Dia harus punya kegiatan rutin, dan ini kami akan membantu mempromosikan tentunya bersama-sama, dan juga terus pengembangan masyarakat, UMKM, serta kemudian pembenahan destinasi akan terus kami lakukan bersama-sama dengan kementerian lain dan juga dengan pemerintah daerah. Dukungan masyarakat menjadi sangat penting di sini, Mas, untuk suksesnya mengembangkan pariwisata di suatu destinasi. Tidak hanya suatu event. Tentu, bagaimana kemudian kalau berbicara ajang internasional, ya tadi Ibu sebutkan juga ada pertemuan G20 rencananya tahun depan yang juga ini ada garis juga ya dengan beberapa tempat wisata yang nantinya akan dibuka oleh pemerintah, kemudian juga nanti ada ajang olahraga internasional juga, kemudian juga tadi catatan dari redaktur pelaksana Kompas Mas Adi, jangan sampai kemudian ini kontraproduktif, banyak hal yang harus diantisipasi dari sebuah ajang besar dan juga bertaraf internasional. Tentu ini kita harapkan menjadi peluang baru di tengah pandemi COVID-19 bagi Indonesia, bagi NTB, persiapan nanti beberapa hari lagi untuk Superbike,
ajang Superbike. Terima kasih sekali lagi Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Bapak Rekraf, Ibu Rizky Handayani Mustafa, kemudian Redaktur Pelaksana Kompas Mas Adi Prinantio sudah mau disapa oleh Sapa Indonesia Akhir Pekan dan juga berbagi informasi di Sapa Indonesia Akhir Pekan hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Rian dan terima kasih Mas Adi. Terima kasih Bu Rizky.